Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Tausi Gibau pada mata kuliah Ekonometrika Dasar. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengujian heteroskedastisitas. Pertama kita harus pahami terlebih dahulu konsep dasar dari heteroskedastisitas. Apa itu heteroskedastisitas? Kita kembali kepada asumsi yang mendasari model yang kita gunakan atau metode OLS yang kita pakai dalam mengestimasi sebuah model regresi. Kita lihat pada asumsi yang keempat ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di situ disebutkan bahwa untuk menggunakan metode OLS dalam mengestimasi model regresi, maka haruslah atau dianggap varian dari residualnya tetap atau konstan untuk setiap observasi. Jadi kalau asumsi atau anggapan ini dianggap berlaku, maka itu disebut dengan homoskedastisitas. Berarti bahwa kapankah terjadi heteroskedastisitas? Yaitu ketika nilai varian residualnya ya tidak konstan atau bersifat heterogen ya untuk setiap observasi. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa kasus heteroskedastisitas dalam model regresi itu adalah merupakan sebuah kasus di mana varian residual modelnya tidak sama atau bersifat heterogen untuk setiap observasi. Agar konsep ini bisa kita pahami, mari kita perhatikan gambar dari bagaimanakah gambar dari residual itu. Ya, jadi kalau misalnya ini adalah garis regresi yang kita estimasi ya antara tabungan dan income disposable, ya ini persamaan garis regresinya. Nah, tentu selisih dari data yang ada di sini kita sebut dengan residual. Demikian juga di sini, ya. Ya, selisih itulah residual. Nah, kalau kita perhatikan varian dari residualnya, katakan adalah untuk residual yang pertama punya varian yang seperti ini, bentuk yang sama dengan varian residual yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, ya. Maka sifat dari varian residual untuk setiap observasi ini kita anggap konstan atau homogen. Sehingga kasus yang seperti ini kita sebut sebagai kasus homoskedastisitas. Sedangkan kasus yang kedua adalah, coba diperhatikan kalau misalnya inilah garis regresinya, FRS-nya. Kemudian ini adalah expected value-nya ya, maka selisih ini disebut dengan varian residual. Selisih dari nilai expected value adalah residual. Nah, kalau kita perhatikan varian dari residual ini mula-mula kecil kemudian semakin membesar ya, berarti memiliki nilai varian yang tidak sama atau tidak konstan atau bersifat heterogen. Nah, karena sifat heterogen dari varian residual inilah kita sebut sebagai kasus heteroskedastisitas. Lalu pertanyaannya adalah, kalau terjadi heteroskedastisitas dalam model yang kita gunakan atau yang kita bangun, apa konsekuensi yang dimunculkannya? Ya, kalau terjadi heteroskedastisitas. Konsekuensi yang dimunculkan kalau ada kasus heteroskedastisitas pada model yang kita gunakan ya adalah, pertama, estimator OLS-nya masih linear dan tidak bias, tetapi tidak lagi memiliki varian yang minimum atau tidak efisien. Ingat bahwa konsep BLU atau BLUE ya, Bayes Linear Unbiased Estimator ya, yaitu linear, tidak bias, lalu efisien. Nah, jadi konsep linear dan biasnya itu tidak biasnya itu terpenuhi, tetapi konsep tidak efisiennya tidak terpenuhi karena ada kasus heteroskedastisitas.
Varian residualnya tidak lagi menjadi estimator yang tidak bias dari variabel atau varian disturbance errornya. Kalau ini adalah residual dari FRS, ini adalah residual dari FRP. Ya, jadi ini kita estimasi dengan ini, ya. Nah, inilah konsekuensi yang dimunculkan kalau terdapat kasus heteroskedastisitas dalam model yang kita gunakan. Lalu bagaimana cara mendeteksinya? Apakah model yang kita memiliki masalah atau memiliki kasus heteroskedastisitas atau tidak? Di sini atau berikut ada 10 alat uji yang boleh kita pakai ya untuk menguji ya model kita apakah terdapat kasus hetero atau tidak. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita hanya belajar pengujian grafik residu, uji Park, dan uji White. Yang lainnya nanti silakan Anda baca di berbagai buku literatur review. Kita mulai pada alat uji yang pertama, menguji kasus heteroskedastisitas pada sebuah model menggunakan grafik residunya. Bagaimana cara mengujinya? Yang pertama adalah estimasi modelnya terlebih dahulu. Misalkan model kita adalah model regresi linear berganda, ya, yaitu dengan dua variabel bebas x1 dan x2, variabel terikatnya y. Kita estimasi terlebih dahulu untuk dapatkan B0, B1, dan B2. Setelah dapat nilai B0, B1, B2, baru kemudian kita hitung nilai residualnya, E. Setelah dapat nilai residualnya, maka nilai residual itu kita kuadratkan. Lalu, hasil pengkuadratkan dari residual ini tadi, kita buat sebuah scatter plot atau diagram pencar, di mana ketentuannya adalah nilai residual yang telah kita kuadratkan ini tadi kita letakkan pada sumbu vertikal, sedangkan pada sumbu horizontalnya kita gunakan salah satu nilai variabel yang kita gunakan. Boleh variabel terikat atau variabel bebasnya juga boleh. Salah satu variabelnya saja. Lalu kapan kita katakan bahwa terdapat kasus heteroskedastisitas dalam model kita? Itu kalau diagram pencar yang kita bentuk tadi tidak membentuk sebuah pola tertentu. Ya. Jadi kalau dia tidak membentuk pola tertentu atau bersifat acak, maka kita katakan model kita tidak terindikasi kasus heteroskedastisitas. Tetapi kalau dia membentuk ya sebuah pola tertentu, misalnya adalah sebuah garis lurus atau kurva U dan berbagai bentuk lainnya, ya, maka itu menunjukkan bahwa model kita memiliki kasus heteroskedastisitas. Nah, tetapi perlu Anda perhatikan bahwa menggunakan alat uji grafik residu ini punya kelemahan. Karena kita hanya melihat bentuk scatter plotnya, maka bisa pemahaman orang berbeda dalam menafsirkan dari bentuk grafiknya. Ya. Misalnya bisa jadi dia katakan tidak ada hetero atau tidak membentuk pola tertentu padahal ada. Atau sebaliknya. Ya, dia katakan bahwa grafik residu yang membentuk pola tertentu padahal sebenarnya tidak ada heteronya. Oke, kita lihat contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ada sebuah model, ya, yaitu dengan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel terikat yang nilai ekspor pakaian jadi, variabel bebasnya harga ekspor dan nilai kurs. Setelah kita estimasi model ini, maka kita dapatkan hasil estimasinya ini. Y sama dengan min 4067,49 tambah 7,81 X1 tambah 1001,85 X2. Pertanyaannya adalah, apakah model tersebut terindikasi masalah heteroskedastisitas? Uji melalui uji grafik residu. Untuk menjawabnya tentu kita harus menghitung nilai residu terlebih dahulu. Bagaimana cara menghitung nilai residual? Kalau ini tadi datanya adalah nilai Y, nilai X1, dan nilai X2, maka nilai residual itu kita hitung dengan formula
konstantanya tadi kurangi dengan hasil perkalian ini, kurangi dengan ini ya, yaitu konstantanya tadi, saya ulang, residual adalah nilai Y kurangi dengan nilai Y yang kita prediksi. Berarti Y dikurangi dengan konstanta kurangi dengan koefisien B1 kalikan dengan X1 kurangi dengan koefisien B2 kalikan dengan X2. Ketemulah nilai residual. Nah, katakan inilah nilai residual yang kita dapatkan. Nilai residual ini kemudian kita kuadratkan, ya. Inilah nilai kuadrat dari residual. Lalu kemudian nilai residual ini kita plotkan dia dengan catatan tadi bahwa nilai residual yang dikuadratkan ini kita letakkan pada sumbu vertikal. Lalu kita pilih salah satu variabelnya, boleh Y, X1 atau X2 pada sumbu horizontal. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Misalnya yang kita pakai adalah variabel X1. Ya, jadi variabel residual yang dikuadratkan kita letakkan pada sumbu vertikal. Nilai variabel X1 nya kita letakkan pada sumbu horizontal. Nah, scatter plotnya seperti apa? Nah, misalnya yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita amati, ya, pola ini menurut kita ya, menurut saya terutama membacanya ini bersifat acak. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa karena scatter plotnya tidak membentuk pola tertentu, ya, apakah garis lurus, kurva U atau bentuk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa varian residual dari modelnya bersifat homogen atau tidak terindikasi masalah heteroskedastisitas. Ini adalah hasil temuan pertama menggunakan uji grafik residu. Ya, jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat atau tidak terindikasi kasus heteroskedastisitas. Apakah sama nanti kesimpulannya dengan alat uji lainnya? Ya, mari kita coba lihat nanti ya menggunakan uji Park dan uji White.